Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil praktikum pengolahan limbah industri dengan judul praktikum penurunan COD dengan kolam aerasi dengan dosen pengampu yaitu Apsari Puspita Aini MT dan Deni Sutri Magister Engineering. Dengan anggota kelompok yang pertama Deni Gustrialdi, yang kedua Diva Asila Putri, yang ketiga Momen Pratama Islami, yang keempat Rapi Salman, yang kelima Syahwa Untari Oktavarira. Dengan tujuan praktikum, yang pertama menentukan kadar COD yang terdapat pada limbah, baik limbah awal maupun limbah setelah penambahan aerasi, yang dimana menggunakan limbah cincau. Yang kedua, menganalisis kemampuan aerasi dalam penurunan kadar COD. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian COD, yaitu chemical oxygen demand adalah parameter yang digunakan untuk mengukur jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi bahan organik dan anorganik dalam air limbah. Nilai COD yang tinggi menunjukkan adanya zat organik yang dapat mencemari lingkungan dan mempengaruhi kualitas air. Yang kedua adalah proses aerasi. Aerasi adalah melibatkan penambahan oksigen ke dalam air limbah untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut. Proses ini penting karena oksigen dibutuhkan oleh mikroorganisme aerob untuk mendegradasi zat organik, sehingga menurunkan kadar COD. Aerasi dapat dilakukan dengan berbagai metode, termasuk penggunaan gelembung udara atau bubble aeration dan sistem lumpur aktif. Standar baku mutu limbah untuk nilai COD air limbah cincau menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 dengan batas maksimum 100 mg O2 per liter. Alat dan bahan. Alat yang pertama ada alat reflux, gelas piala, Erlenmeyer, pemanas, labu ukur, pipet gondok, pipet akar, buret, standar, dan klen. Yang bahannya itu adalah larutan K2HCr2O7, larutan HgSO4, larutan H2SO4 pekat, larutan FeNH42SO4 atau ferroamonium sulfat. Yang terakhir ada indikator Veroen. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan yaitu prosedur kerja. Yang pertama, sterilisasi larutan fas, pipet 25 ml larutan baku K2CR2O7 ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan air bebas organik hingga 100 ml. Tambahkan 30 ml H2SO4 pekat sambil didinginkan. Tambahkan 2 tetes sampai 3 tetes indikator Veroen dan titrasi dengan larutan fas hingga terjadi perubahan warna dari kuning, hijau, biru hingga merah kecoklatan. Rumus konsentrasi tepat fas yaitu N-fas sama dengan FK kali NK dibagi F-fas, yang dimana keterangannya N-fas adalah normalitas larutan fas, FK sama dengan volume K2CR2O7, NK normalitas larutan K2CR2O7, F-fas yaitu volume larutan fas. Selanjutnya perlakuan kolam aerasi. Masukkan 500 ml sampel limbah ke dalam gelas piala. Lakukan pengukuran COD terhadap air limbah sebelum pengolahan. Lakukan aerasi terhadap air limbah selama 20 menit dengan cara mengalirkan oksigen yang berasal dari aerator. Lakukan juga untuk Blanco Aquades. Sampel air limbah yang telah diaerasi selama 20 menit. Selanjutnya dilakukan pengukuran terhadap COD dengan metode air titrasi. Selanjutnya analisis kadar COD.
pipet 100 ml contoh uji, masukkan ke dalam Erlenmeyer 450 ml. Tambahkan 0,2 gram serbuk HgSO4 dan beberapa batu didih. Tambahkan 5 ml larutan kalium dikromat 0,25 N. Tambahkan 15 reaksi asam sulfat perlahan-lahan sambil didinginkan dalam air pendingin. Hubungkan dengan pendingin Liebig dan dididihkan di atas hot plate selama 2 jam. Dinginkan dan cuci bagian dalam dari pendingin dengan air bebas organik hingga volume contoh uji menjadi kurang 70 ml atau dengan 40 ml Aquades. Dinginkan sampai temperatur kamar. Tambah indikator feroin sampai 2 tetes dan titrasi dengan larutan baku fas 0,25 N sampai terjadi perubahan warna yang jelas dari hijau biru menjadi coklat kemerahan. Catat volume larutan fas yang digunakan atau FC. Lakukan angka A dan G terhadap air bebas organik sebagai belangko. Catat volume fas yang digunakan. Terus perhitungannya COD miligram O2 per L sama dengan buka kurung FB dikurang FC tutup kurung X Nfas kali 800 dibagi Fs, yang dimana keterangannya Fs sama dengan volume contoh uji atau mili. FB volume larutan fas yang dibutuhkan untuk belangko. FC volume larutan fas yang dibutuhkan untuk contoh uji. Nfas normalitas larutan fas 800 berat mili ekivalen oksigen dikali 1000. Baik. Lalu didapatkan data pengamatan selama praktikum. Yang pertama itu ada tahapan standarisasi larutan fas dengan volume 20 ml. Volume titrasinya percobaan pertama didapatkan 25,90 dan percobaan kedua didapatkan 25,90 juga, dan didapatkan rata-rata volume titrasi fasnya itu sebesar 25,90. Selanjutnya itu tahapan titrasi belangko tanpa perlakuan dengan volume titrat 10 ml dan volume titran fasnya itu sebesar 4,90 dan rata-rata 4,90. Lalu tahapan titrasi sampel tanpa perlakuan kolam aerasi dengan volume titrat 10 ml dan didapatkan rata-rata itu sebesar 3,50 ml. Lalu selanjutnya titrasi belangko dengan perlakuan kolam aerasi dengan volume 10 ml juga. Volume titran fasnya sebesar 4,40 dan rata-ratanya juga 4,40. Tahapan terakhir yaitu titrasi sampel dengan perlakuan kolam aerasi dengan volume titrat itu 10 ml dan volume titrannya sebesar 3,90, dapatkan rata-rata 3,90. Dapat dilihat dari gambar ini merupakan data pengamatan belangko dan sampel di titrasi. Ini merupakan gambar standarisasi belangko dan sampel di titrasi. Gambar yang kedua merupakan gambar titik akhir titrasi belangko dan sampel. Itu berwarna merah bata atau merah kecoklatan. Dari data pengamatan itu didapatkan hasil analisa. Yang pertama itu ada konsentrasi tepat larutan fas sebesar 0,2413 N dan kedua kadar COD limbah cincau tanpa perlakuan kolam aerasi nilainya sebesar 270,26 mg O2 per liter. Dan pengukuran ketiga yaitu kadar COD limbah cincau dengan perlakuan kolam aerasi didapatkan nilai sebesar 96,52 mg O2 per liter.
Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai hasil dari analisa yang sudah dilakukan. Berikut ini adalah grafik hubungan waktu aerasi terhadap kadar CO2 limbah cincau. Pada titik awal, yaitu aerasinya selama 0 menit atau tanpa perlakuan aerasi, kadar CO2 limbah cincau adalah 270,26 mg O2 per liter. Dan setelah aerasi selama 20 menit, turun menjadi 96,52 mg O2 per liter. Jumlah penurunan cukup signifikan. Hasil nilai CO2 yang mengalami penurunan ini sudah sama dengan teori, di mana tujuan dari proses aerasi agar nilai CO2 mengalami penurunan, sehingga aman untuk dibuang ke lingkungan. Berarti metode penurunan kadar CO2 menggunakan metode aerasi efektif untuk dilakukan. Merujuk pada penelitian oleh Sutri dan Aini tahun 2024, kadar CO2 pada limbah cincau juga mengalami penurunan, di mana sebelum aerasi tanpa perlakuan, nilai CO2 adalah 101,2 mg per liter. Dan setelah ditetapkan perlakuan aerasi selama 1 jam, nilai CO2 limbah cair turun menjadi 80,80 mg per liter. Hal ini dikarenakan semakin banyak senyawa organik yang terdekomposisi menjadi karbon dioksida dan air oleh mikroorganisme pengurai. Kemudian, hasil nilai CO2 akhir tadi setelah aerasi dibandingkan dengan standar baku mutu limbah berdasarkan Aturan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 untuk kategori usaha yang belum ditetapkan golongan 1 dengan batas nilai COD yaitu 100 mg per liter. Didapatkan bahwa limbah cincau telah memenuhi persyaratan dan aman dibuang ke lingkungan. Ini menandakan proses aerasi efektif menurunkan kadar COD limbah. Proses aerasi dapat menurunkan kadar CO2 limbah dikarenakan ditambahkannya oksigen ke dalam cairan, sehingga meningkatnya jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan mikroorganisme untuk oksidasi zat-zat organik menjadi karbon dioksida dan air. Selanjutnya, dilakukan juga perbandingan antara kadar CO2 terhadap lama waktu aerasi yang bervariasi selama praktikum, dan berikut adalah grafiknya. Untuk waktu aerasi selama 20 menit, nilai CO2 limbah adalah 96,52 mg O2 per liter. Untuk waktu 30 menit, nilai CO2 limbah cincau adalah 154,432 mg per liter. Untuk waktu 40 menit, kadar CO2 limbah cincau adalah 193,04 mg per liter. Dan yang terakhir, untuk waktu 50 menit, kadar CO2 limbah cincau adalah 810,768 mg per liter. Merujuk pada penelitian Sutri dan Aini tahun 2024 yang membandingkan waktu aerasi dengan kadar COD seiring bertambahnya waktu aerasi, maka nilai COD akan semakin berkurang. Namun, hasil praktikum malah menunjukkan semakin lama waktu aerasi terjadi penurunan terhadap nilai COD yang sedikit, di mana kadar COD awal adalah 270,26 mg O2 per liter. Ada beberapa faktor yang memungkinkan menyebabkan kondisi tersebut. Yang pertama adalah kesalahan penambahan reagen atau preparasi, sehingga kalium dikromat mengoksidasi zat-zat pengotor lain ataupun zat-zat lain dan menyebabkan nilai COD mengalami peningkatan. 2. Adanya kontaminasi lain pada peralatan. Peralatan yang kotor juga bisa meningkatkan nilai kadar zat organiknya, sehingga larutan kalium di kromat juga mengoksidasi zat-zat tersebut. Ketiga, ukuran kolam aerasi yang kecil dan tidak sebanding dengan kapasitas udara dari pompa aerasi, sehingga adanya kelebihan turbulensi yang besar dan dapat menghambat proses dekomposisi zat organik oleh mikroba pengurai. Dan yang keempat adalah kemungkinan senyawa cincau yang susunannya itu kompleks, karena bahan organik yang awalnya mudah terdekomposisi pada 20 menit pertama akan mengalami kesulitan terdekomposisi untuk menit selanjutnya karena terhambat.
Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Nilai COD awal pada air limbah cincau adalah 270,26 mg O2 per liter. 2. Perlakuan aerasi selama 20 menit efektif menurunkan kadar COD air limbah cincau menjadi 96,52 mg O2 per liter. 3. Nilai COD akhir limbah cincau telah memenuhi standar baku mutu limbah menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 dengan batas maksimum 100 mg O2 per liter. Sekian presentasi dari praktikum COD kolom aerasi kami. Mohon maaf untuk ada kesalahan kata ataupun hal lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.